Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita akan membahas promotion konsep dalam mata kuliah manajemen pemasaran. Baiklah, kita nanti akan belajar banyak tentang konsep promosi, tujuan dari promosi, bagaimana pengukuran promosi, dan bauran promosi yang digunakan atau alat-alat promosi yang digunakan. Oke, kita mulai. Oke, di 4P yang keempat yaitu promotion. Kita akan bahas apa itu promosi, ya. Promosi sama dengan komunikasi pemasaran. Selama ini kita mungkin jangan bingung, ya, kita menemukan istilah komunikasi pemasaran. Promosi itulah yang disebut komunikasi pemasaran. Atau kita bisa kembali lagi bahwa di 4C promosi is communication, ya, atau marketing communication lebih lengkapnya. Oke. Apa sih definisi itu? Definisi dari komunikasi pemasaran adalah berbagai macam bentuk komunikasi, bisnis atau organisasi yang digunakan untuk menginformasikan, mempersuasi, ya, atau mengingatkan kembali, remind people, masyarakat terkait dengan produknya, ya. Jadi mengingatkan kembali terkait produk yang ada atau jasa yang dia miliki atau pemasar miliki. Oke. Tujuan dari promosi itu disebutkan dari definisi tadi ada 3, ya, yaitu informing, menginformasikan keberadaan suatu produk atau jasa, ya. Yang kedua adalah persuading. Persuading ini mempersuasi. Dalam tanda kutip membujuk bukan arti membohongi, ya, tetapi berusaha mempengaruhi orang lain, dalam hal ini target market, untuk membeli produk atau jasa yang ditawarkan oleh pemasar. Dan yang ketiga adalah tujuan untuk meremind, mengingatkan kembali. Bisa jadi produk itu masih ada dan takut dilupakan keberadaannya oleh target market, atau mungkin saat ini banyak konsumen yang pindah kepada produk atau jasa yang lain, padahal produk kita yang sudah pernah berhasil itu masih ada, sehingga perlu kita mengingatkan kembali bahwa kita buat aktivitas komunikasi pemasaran, bisa membuat iklan dan lain-lain untuk tujuan mengingatkan kembali, remind bahwa ada produk untuk solusi yang bisa menjadi solusi yang dibutuhkan oleh target market atau konsumen kita. Jadi remind keberadaan produk. Oke, berikut contoh dari komunikasi, bentuk atau proses komunikasi di mana ada sender, ya, di sisi kiri, ada di sisi kanan adalah receiver, penerima, ya. Jadi sender ini bisa jadi pemasar atau pengiklan, ya, yang melakukan upaya komunikasi, penyampai pesan. Dalam proses penyampaian pesan inilah disebut encoding, ya, proses encoding, membuat suatu pesan menyimbol dalam hal ini berusaha mengartikan apa yang ingin disampaikan, ya, proses encoding, ya. Kalau kita lihat di receiver atau penerima, dalam hal ini mungkin audiens target market, ya, ada proses decoding namanya. Decoding ini menginterpretasi pesan yang disampaikan oleh pengirim, ya. Di tengah adalah berbentuk pesan dan media yang digunakan, ya. Jadi sender mentranslatekan atau mengartikan pesan apa yang ingin disampaikan, ya, melalui media. Pesan itu sudah
pesan yang akan kita sampaikan melalui media. Dari pesan tersebut diterima oleh penerima pesan, ya, dengan proses decoding, ya, mengartikan pesan yang diterima. Ada proses pengertian, pemahaman, interpretasi dari penerima pesan atas pesan yang dia terima dari pengirim. Oke, harapannya apa yang disampaikan pengirim pesan itu sampai diterima dengan pemahaman yang sama. Satu, sama, ya, common, communication common. Terus yang kedua, mungkin penyampai pesan ini memiliki tujuan persuasi tadi, informing, dan yang terakhir adalah reminding. Itu tujuannya harus tercapai, ya. Pesan yang disampaikan adalah diterima sama dengan apa yang disampaikan oleh pengirim, ya, dan tujuannya tercapai. Oh, remind, mengingatkan kembali. Dengan adanya pesan itu, konsumen atau receiver ini, oh ya, mengingat kembali keberadaan produk itu. Atau yang kedua, persuasi, agar supaya orang tertarik untuk membeli. Responnya apa? Bisa konsumen melakukan pembelian, ya. Di sini ada respon dan feedback, ya. Respon ini harapannya dari setiap aktivitas komunikasi ada respon untuk mengetahui apakah pesan yang kita sampaikan itu diterima sama atau dalam hal ini diterima dengan baik, ya, atau tidak, ya. Sehingga selain respon ini menjadi di sisi penerima pengirim pesan sebagai feedback, ya, umpan balik, ya. Tetapi kembali lagi dalam proses komunikasi ini bisa terjadi tidak tersampaikan pesan yang disampaikan. Karena apa? Ada noise, gangguan, ya. Gangguan apa? Bisa jadi suara yang bersamaan, sama-sama sama-sama volumenya, sehingga orang akan pay attention ke yang suara yang mana. Suara teman saudara pada saat saudara perhatian pada saat kuliah, mengikuti perkuliahan, suara teman-teman saudara mau gaduh dan mengganggu sekali, itu semacam gangguan noise, sehingga apa yang disampaikan tidak tidak bisa diterima sesuai dengan apa yang dikirim oleh pengirim, atau harapan pengirim tidak sampai tidak sesuai, maksudnya tidak tercapai. Ingin menginformasikan tidak bisa, salah, gitu ya. Atau apalagi persuasi dan tingkatannya yang lebih tinggi, dan remind, mengingatkan kembali. Oke, ini model komunikasi secara umum intinya seperti itu, ya. Ada noise, sehingga kita harus berupaya menghilangkan noise, gangguan ini, agar supaya pesan yang kita sampaikan kepada penerima pesan sama dengan apa yang ingin kita sampaikan, ya. Oke, kita lanjutkan. Dalam promotion, ya, tanggapan apa yang dikehendaki oleh audiens penerima pesan itu. Kalau di marketing ada dua pengukuran promosi. Effectivity, kita melihat ada dua macam, bisa hierarchy of effect, ya, atau AIDA, ya. Awareness, interest, desire, action, yang AIDA, ya. Hierarchy of effect ini hampir sama. Oke, ini AIDA and the hierarchy of effect. Oke. Kita bagi menjadi 3 bagian, ya. Bagian kognitif, afektif, dan konatif, ya. Kognitif ini terkait dengan what we call pemikiran kita, ya, di benak pelanggan atau benak audiens. Kalau afektif lebih ke hati, ya, perasaan suka, ya, tidak suka, sebaliknya. Dan konatif, perilaku, sudah pada aktivitas perilaku melakukan pembelian, gitu ya. Kalau kita lihat AIDA ini awareness, interest, desire, action. Jadi ada tahapan. Memang semua pemasar berharap kegiatan promosinya adalah
konsumen melakukan pembelian, tetapi ada tahapan. Yang pertama ada attention dulu. Ya, kalau bagaimana membeli, perhatian terhadap pesan yang ingin kita sampaikan tidak ada perhatian. Sehingga upaya awal yang harus kita lakukan membuat attention konsumen atau audiens ya, yang menerima pesan itu gimana agar supaya mereka perhatian, membuat sesuatu yang unik, membuat sesuatu yang berbeda, lucu, dan sesuatu yang menarik orang untuk perhatian ya. Oke, attention. Berikutnya kalau di sisi hierarchy of effect, we call ada dua, attention and knowledge, pengetahuan ya. Setelah dia attention, dia akan berusaha mengetahui apa yang sebenarnya menjadi perhatian tadi ya. Ada sesuatu pesan tertentu. Kita naik lagi ke tahapan afektif. Di sini interest and desire adalah tahapan afektif ya. Perasaan ya, lebih ke hati. Kalau Aida langsung ke interest, tertarik ya, dan desire, ketertarikan yang lebih tinggi ya, berhasrat, dalam hal ini keinginan untuk melakukan sesuatu yang lebih tinggi lagi ya. Kalau di hierarchy of effect ada 3 tahapan, 3 langkah, 3 hierarki ya. Dia setelah kita kembali attention, perhatian, dan tahu knowledge terkait apa yang disampaikan, timbullah dia merasa suka, liking. Liking ini suka dulu ya. Kalau preference, lebih suka dibandingkan produk atau jasa yang ditawarkan oleh pesaing ya. Liking naik lagi preference ya. Kalau naik lagi tahapannya yaitu conviction, yakin dia akan melakukan pembelian. Di Aida, desire, hasrat ya. Dan tahapan ke perilaku atau konatif di hierarchy of effect, purchase, melakukan pembelian ya. Nah, ini salah nih. Ini action ya, langsung action, bukan awareness. Kalau awareness di sini harusnya awareness atau attention sama. Kesadaran, action, melakukan aksi pembelian. Nah, ini tahapan yang digunakan oleh kita nantinya untuk mengukur efektivitas komunikasi pemasaran ya. Oke. Nah, ini produk promotion biasa digunakan untuk mempromosikan produk ya. Dalam hal ini berusaha bersaing dalam kompetisi dengan produk-produk pesaing ya. Ada institutional promotion ya. Institutional promotion ini promosi yang digunakan sebuah bisnis untuk menciptakan citra baik perusahaan terutama ya. Working to make a difference, the people of Philip Morris. Ini salah satu contohnya. Bahwa perusahaan kita tidak hanya dalam hal ini kebanyakan peduli lingkungan, peduli sosial ya. Ini different, working to make different, mungkin tidak, kalau ini lebih kepada inovatif ya, tidak sama dengan perusahaan yang lain gitu ya. Bahwa citra perusahaan dari Philip Morris mungkin ingin disampaikan perusahaan yang inovatif. Oke. Dalam komunikasi pemasaran ada promotional mix, ya, bauran promosi. Apa sih bauran promosi ini? Adalah kombinasi dari berbagai macam tipe promosi, alat promosi yang digunakan. Ya, nanti ada kita pahami. Oke, ini kurang lebih ada 5 alat promosi yang biasa digunakan: periklanan, publisitas, promosi penjualan, personal selling, dan direct marketing, pemasaran langsung. Oke, apa sih periklanan itu? Biasanya kita membayar orang atau institusi untuk mempromosikan sebuah produk atau jasa kita. Ya, kita bayar biasanya, baik media cetak, elektronik, kita melakukan pembayaran maupun baliho dan sebagainya. Oke, kalau personal selling, berbagai bentuk kontak langsung ya yang terjadi antara salesperson, orang kita, sales dengan konsumen ya. Ya biasanya kita sales kita akan langsung ketemu
dengan konsumen. Ya biasanya memang istilah dulu door to door ya, pintu ke pintu menemui konsumen, calon konsumen, personal selling. Kalau di mall, kalau kita menemukan sales, kita langsung ke konsumen, itu juga we call it personal selling juga, sama ya. Jadi direct contact yang terjadi antara salesperson dan konsumen. Oke, berikutnya direct marketing. Direct marketing ini pemasaran secara langsung, di mana tipe peliklanan yang ditujukan kepada target market ya. Jadi target grupnya itu sudah kelompok yang akan kita kirimi itu sudah ada, kita punya database-nya ya. Tidak seperti kita mengiklankan di televisi, radio massal gitu yang penontonnya banyak dari berbagai macam segmen yang bukan target market kita juga menyaksikan ya. Tetapi kalau yang direct marketing tidak, kita melihat yang memang kelompok yang menjadi target market kita, targeting ya, grup target. Contohnya menggunakan printed direct mail ya. Sekarang kita bisa melakukan hal itu. Flash direct mail blasting ya. Bisa lewat telepon, mobile phone sekarang ya. We call it electronic direct mail ya. Tujuannya untuk melakukan agar supaya segera terjadi penjualan, mendapatkan banyak penjualan juga ya, direct marketing. Dan itu salah mendukung sales kita untuk melakukan penjualan ya, direct marketing. Oke, sales promotion, promosi penjualan. Semua aktivitas pemasaran selain personal selling, iklan, PR yang digunakan untuk konsumen, menstimulasi konsumen untuk membeli ya. Ini promosi penjualan, biasanya semacam demonstration produk, ada paling banyak memang potongan harga ya, diskon, itu adalah sales promotion ya, promosi penjualan. Memang stimulasinya agar supaya orang segera membeli dengan harga yang berbeda, harga miring, harga tidak normal, sehingga orang akan tertarik untuk membeli. And then yang terakhir ini public relation and publicity. Oke. PR ya, kalau istilah kita humas ya, hubungan masyarakat ya. Berbagai aktivitas yang didesain untuk menciptakan citra baik ya, perusahaan terutama ya, dan juga bisa menciptakan image, mendukung image produk atau jasa ya sebuah perusahaan ya. Biasanya kita sebut publisitas ya, aktivitas yang dilakukan di dalam promosi biasanya publisitas. Specific kind of public relation ya, yang biasanya menempatkan positive and newsworthy information. Jadi dia berusaha publisitas itu mempublikasikan sesuatu yang bernilai berita ya, bagi media, sehingga bedanya dengan iklan, PR ini tidak mengeluarkan biaya idealnya karena dia diliput oleh berbagai media tanpa membayar. Kalau iklan, kita bayar ke medianya untuk mengiklankan produk atau jasa kita. Bagaimana cara PR melakukan agar supaya diliput atau bisa berhasil aktivitas publisitasnya? Mereka harus membuat sesuatu yang bernilai berita ya. Kalau istilah detail dalam pemasaran ada bagian marketing public relation (MPR) ya. Public relation-nya sinkron sama kegiatan marketing. Dia bikin event yang bombastis yang biasanya akan menarik minat banyak media ya untuk meliputnya, dan di situ biasanya ada produk kita juga sebagai pendukung event-event tertentu, makan sate paling banyak gitu ya, itu biasanya seperti itu, macam-macam bentuknya melakukan aktivitas publisitas. Oke, ini kita harus mengkoordinasikan semua
alat yang kita gunakan ya, atau bauran promosi yang kita pilih tadi ya. Kebanyakan perusahaan tidak menggunakan satu alat, tapi lebih dari satu alat promosi yang digunakan ya. Semua tipe atau alat promosi yang digunakan tadi, personal selling, promotion, advertising, direct marketing, itu harus dikoordinasikan ya. Bahasa marketingnya integrated marketing communication ya, IMC, marketing komunikasi pemasaran yang terintegrasi, dikoordinasikan semua, bunyinya sama dalam hal ini saling mendukung ya, tidak bilang satunya ke timur satunya ke barat, tidak ya, sama-sama. Kalau harganya ada potongan harga ya, iklannya harus menyampaikan ada potongan harga, itu kombinasi. Oke, semua hal ini juga kita mempertimbangkan budget yang dialokasikan oleh perusahaan pastinya. Apakah menggunakan alat semua alat atau beberapa alat atau mungkin cuma satu alat ya, karena keterbatasan dana. Oke. Kita lanjut ya, media selection. Oke. Seleksi media ini memilih bagaimana memilih media yang tepat ya, agar supaya kenapa pelanggan atau audiens tadi tahu, paham dan membeli pastinya ya, harapan terakhir ya. Faktor yang mempengaruhi adalah ciri produk, jenis pesan, target market, distribusi, anggaran yang dimiliki, strategi iklan pesaing ya, apa kita akan menyamai strategi iklan pesaing atau tidak memiliki tema yang beda ya, keunggulan atau kekurangan media itu sendiri. Oke. Jadi media-media yang kita gunakan itu memiliki kelemahan dan kekurangan pastinya ya. Ada media cetak, elektronik, luar ruangan dan lini bawah. Oke, media cetak, oke, surat kabar, majalah, brosur dan sebagainya ya. Media elektronik, televisi, radio, sekarang ada internet ya, yang lebih low budget, high impact ya, sosial media dan sebagainya. Media luar ruangan, billboard, baliho, poster, spanduk, videotron yang bergerak dan lain-lain mungkin ada. Media lini bawah ya, ini yang saya sebutkan tadi, publisitas juga bisa menggunakan ini, media lini bawah, pameran, event ya, direct mail, point of purchase, merchandising scheme ya, bikin merchandising atau kupon-kupon kupon hadiah atau kupon potongan. Ini media lini bawah ini berusaha mendekati konsumen yang dilakukan agar supaya konsumen itu berinteraksi langsung dengan produk atau brand yang kita miliki secara langsung ya. Oke, ini TV, outdoor, newspaper, media sama. Media selection, oke saya lewati. Alternatif media ini salah satunya adalah below the line ya. Oke, contohnya mungkin ini gambar aja saya lihat. Ini guerrilla advertising ya. Semacam ini promosi sebuah jam tangan ya. We call is bisa itu point of purchase ya, bisa semacam itu. Below the line ya, low budget high impact ya. Oke, contohnya ini kita bisa lihat ini yang di luar ruangan outdoor ya, cukup mahal memang, tapi harus tetap menarik. Pay attention, ada sesuatu yang jatuh ya. Kalau ini lamp ya diletakkan sehingga secara tidak langsung banyak orang yang lewat akan pay attention. Apa sih ini, sehingga dia akan membaca pesan yang ingin disampaikan oleh pemasar ya. Apa sih yang mau disampaikan. Ini kategori below the line dan juga guerrilla advertising ya. Membuat sesuatu yang murah. Ada asuransi kendaraan gitu ya, bikin penggaris dari kertas diselipkan di kaca mobil ya. Orang pemilik mobil akan kaget nih, wah ini mobil saya mau dicuri orang. Ternyata itu sebuah iklan, sebuah brosur ya, yang bentuknya penggaris. Pesan di situ adalah pesan-pesan agar supaya mereka
tertarik untuk menggunakan produknya, mempersuasi bahwa resiko kehilangan yang cukup besar dan sebagainya. Pastinya tergantung dengan konsep produk atau jasa yang kita tawarkan. Oke, ini yang terakhir. Ya, ini satu iklan, point of purchase, below the line ya, semacam tadi jam tangan sama ya. Ini sangat bagus saya kira. Oke, saya kira cukup pertemuan kali ini terkait promosi. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.